Keesokan harinya, saat Mu Chen terbangun dari tidurnya, dia langsung merasakan bahwa semua kelelahan di tubuhnya telah hilang begitu saja. Rasa sakit akut yang menjalar dari dalam tubuhnya telah berkurang sedikit dibandingkan kemarin. Di dalam meridiannya, energi spiritual, sekali lagi, mengalir, dengan lembut menyembuhkan banyak luka yang diderita meridiannya akibat petir hitam ilahi. Saat Mu Chen menyapu indranya ke seluruh tubuhnya, dia menemukan bahwa ada beberapa meridian yang diwarnai dengan warna hitam terbakar. Jelas, luka yang mereka derita tidaklah ringan. Namun, sisi baiknya, fisik Dewa Petir yang dia latih menjadi lebih kuat. Jika tidak, akan ada masalah jika meridian itu retak dan hancur. Saya seharusnya bisa pulih dari semua cedera ini setelah beristirahat selama 2 hingga 3 hari ke depan. Setelah bergumam pada dirinya sendiri, saat dia membalikkan tubuhnya, dia merasakan perasaan lembut dan lembut datang dari dalam dadanya. Menundukkan kepalanya untuk melihat, dia melihat Luoli bersandar di dadanya, tidur sangat nyenyak. Karena tidak mampu menahannya, senyum muncul di wajahnya saat dia membungkuk dan memberikan ciuman lembut di dahi Luoli yang berkilau, sebelum diam-diam meninggalkan tempat tidur dan membuka pintu. Saat ia meninggalkan rumah, sinar matahari yang lembut menyinari, menyebabkan mata Mu Chen menyipit tidak nyaman, sementara tubuhnya yang kaku mulai rileks. Berbagai macam suara latihan terdengar dari kejauhan saat burung terbang melintasi langit cerah dan biru. Kicauan mereka yang jelas menyebabkan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara terangkat dengan vitalitas. Saat Mu Chen berjalan perlahan, jiwa ilahi dalam kesadarannya mulai melahapnya. Menyerap energi spiritual dengan penuh semangat di sekitar langit dan bumi di dalam tubuhnya, jiwa ilahi melanjutkan untuk memurnikannya sebelum melahapnya. Saat ini terus berlanjut, cadangan energi spiritual yang mengering di dalam tubuhnya mulai pulih, sedikit demi sedikit. Saat energi spiritual mengalir di sepanjang meridiannya, mereka tanpa henti membersihkan dan memperbaiki kerusakan yang ada di dalam tubuhnya. Menikmati kesempatan langka untuk bermalas-malasan dan bermalas-malasan, Mu Chen berjalan menuju jalan kecil yang berakhir di lapangan umum di tepi danau tempat para mahasiswa baru biasanya berlatih. Saat ini, sudah ada kerumunan besar yang dibentuk oleh anggota asosiasi Dewi Luo, yang sedang terlibat dalam pelatihan mereka. "Kakakmu." Saat melihat kedatangan Mu Chen, semua tatapan seolah langsung tertuju padanya. Ekspresi gembira dan memuja muncul di wajah muda dan lembut penonton. Melambaikan tangannya ke arah mereka sebagai tanda terima kasih, Mu Chen menuju platform batu, lalu menuju salah satu sisi lapangan umum, sebelum mengambil tempat duduk. Dengan lembut menutup matanya, dia melanjutkan untuk terus menyerap energi spiritual langit dan bumi. Kecepatan pemulihanmu benar-benar luar biasa. Kamu sudah mampu melompat-lompat setelah seharian. Sebuah suara berisi tawa lembut tiba-tiba terdengar di sampingnya, menyebabkan Mu Chen membuka matanya, hanya untuk melihat Ye Qingling tersenyum sambil berdiri di sampingnya. "Jadi kamu ingin melihatku berbaring?" Mu Chen bertanya sambil tersenyum. Sambil duduk, Ye Qingling menjawab sambil tersenyum, "Selamat. Anda sekarang adalah tokoh paling berpengaruh di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Bahkan Hiao telah dikalahkan olehmu. Tahukah kamu bahwa setelah perburuan berakhir, orang-orang di gerbang iblis sepertinya menghindari kita saat mereka melihat kita. Tidak ada kesombongan yang ada pada mereka sekarang. Sampai sekarang, kamu adalah orang paling terkenal di akademi kami. Jika dibandingkan dengan Shen Changsheng, Anda tidak ketinggalan sedikit pun. Namun, aku ingin menemukan kedamaian dan ketenangan, merasa tidak berdaya," kata Mu Chen sambil tersenyum. Jika keadaannya damai dan tenang, itu adalah sesuatu yang sangat sulit ditemukan. Dengan senyuman manis, Ye Qingling menggenggam tangannya yang seperti batu giok, menyebabkan gulungan kulit domba muncul dalam sekejap. Menyerahkannya kepada Mu Chen, dia berkata, "Sejak akhir perburuan, peringkat surgawi telah berubah untuk sementara. Adapun kamu sudah berada di peringkat ketiga di peringkat surgawi, kedua setelah Shen Changsheng dan Li Xuantong." Saat menerima kulit domba, Mu Chen membukanya, dan melihat ada batu yang bergesekan dengan peringkat surgawi. Di peringkat ketiga, tentu saja, dia telah mengetahui namanya. Sedangkan untuk peringkat keempat, telah berubah menjadi Hiao, dengan Su Xuan menjadi peringkat kelima. Zhao Qingshan berada di peringkat ke-6, sementara Su Huang turun dari peringkat kelima ke peringkat ke-7. Selain 2 peringkat teratas dalam 10 besar peringkat surgawi sebelumnya, semua yang lain telah benar-benar berubah.
Di bawah 10 tempat teratas, ada lebih banyak lagi nama yang terlihat asing. Jelas sekali, mereka adalah kuda hitam yang muncul dalam perburuan ini. Sedangkan untuk peringkat 10, Mu Chen terkejut ketika tiba-tiba melihat bahwa itu telah ditugaskan ke Luoli. Meskipun gadis itu telah membuatnya bergerak beberapa kali, masalah dia berkolaborasi dengannya untuk membunuh raja spiritual itu tampaknya cukup untuk menyebabkan dia melonjak beberapa peringkat dalam peringkatnya. Peringkat 3 dari peringkat surgawi. Sambil tersenyum, ekspresi Mu Chen masih sangat tenang, tanpa merasa terlalu gembira atau terkejut. Menghela napas. Kita telah memasuki Akademi Spiritual Surga Utara pada saat yang sama. Dan sekarang, Anda telah menjadi sosok yang berpengaruh, peringkat ketiga di peringkat surgawi, sementara kami semua perlahan merangkak naik. Kata Ye Qingling, sambil sedikit menghela nafas dalam ratapan. Ketika dia pertama kali bertemu Mu Chen, bukankah kekuatan yang terakhir bahkan tidak berada di level tahap roh? Namun, setelah jangka waktu yang bahkan belum mencapai 1 tahun, yang terakhir telah menjadi seorang ahli yang berdiri di peringkat ketiga dari peringkat surgawi. Ketika orang dibandingkan dengan orang lain, itu pasti menyebabkan orang merasa sangat marah dan rendah diri. Mu Chen tersenyum padanya. Tidak ingin terlibat dalam percakapan tentang topik ini lagi dengannya, dia bertanya, di mana Sun Er? Sepertinya aku sudah lama tidak melihatnya. Keberuntungan gadis kecil itu cukup bagus. Setelah berkeliaran di sekitar akademi, dia bertemu dengan seorang tetua dari Akademi Spiritual Utara. Tetua itu terutama berlatih dalam arai spiritual, dan kabarnya seorang Grandmaster arai spiritual. Setelah melihat bakat Sun Er yang sangat bagus, dia membawanya di bawah sayapnya untuk berlatih arai spiritual. Ye Qingling menjawab. Mahaguru arai spiritual, setelah mendengar kata-kata itu, mata Mu Chen langsung berkontraksi. Untuk Master Arai Spiritual, tahap awal adalah peringkat 1 hingga 9. Namun, sebenarnya, Master Arai Spiritual peringkat 1 hingga 5 hanya dapat dengan enggan dianggap memasuki ruang dalam Dao Arai Spiritual ini. Adapun mereka yang telah melewati ambang batas tingkat 5 dan menjadi tingkat 6, itu akan menjadi cerita yang sama sekali berbeda. Master Arai Spiritual yang telah mencapai tingkat ini sudah cukup layak untuk disebut sebagai Master Arai Spiritual. Hanya guru arai spiritual yang dianggap telah menyentuh misteri dan cara kerja arai spiritual yang sebenarnya. Tingkat 5 sampai tingkat 6 mirip dengan jurang yang menakutkan antara tahap penyempurnaan surgawi dan tahap penguasa. Bakat Mu Chen dalam arai spiritual sangat tinggi. Dari menjadi guru arai spiritual tingkat 1 hingga tingkat 4, pada dasarnya berjalan mulus tanpa hambatan. Namun, meskipun demikian, dia tidak berani mengatakan bahwa dia dapat dengan mudah melangkah melewati ambang batas dan menjadi Grand Master Arai Spiritual sejati. Sedangkan untuk Grand Master Arai Spiritual semacam ini, Mu Chen berani bertaruh bahwa mungkin tidak ada lebih dari beberapa orang dengan kemampuan seperti itu bahkan di Akademi Spiritual Surgawi Utara. Mampu secara misterius diambil di bawah sayap seorang penatua seperti itu, ini adalah kesempatan yang didapat Sun Er yang bahkan membuat Mu Chen merasakan matanya sedikit memerah. Sun Er benar-benar memiliki bakat yang cukup tinggi dalam aspek arai spiritual, dan kehadirannya di mata adalah sesuatu yang tidak membuat Mu Chen merasa aneh. Namun, bakatnya dalam arai spiritual tidak lebih lemah dari miliknya. Tapi dia tidak melihat ada sesepuh yang menunjukkan ketertarikan khusus padanya. Sepertinya memiliki penampilan yang lucu memang mempunyai banyak kegunaan. Haha. Menurut Sun Er, watak tetua ini sangat aneh dan ganjil. Dia tidak hanya melihat bakat seseorang, dia juga tidak memiliki bias apapun. Bahkan jika bakatmu jauh lebih tinggi daripada yang lain, dia mungkin tidak peduli sedikit pun padamu. Melihat penampilan Mu Chen saat ini, Ye Qingling tidak bisa menahan tawa sambil berkomentar. Sebagai tanggapan, Mu Chen tertawa pahit. Sampai sekarang, dia sudah menjadi Master Arai Spiritual kelas 4. Namun kenyataannya, kecepatan peningkatannya mulai melambat. Terlebih lagi, dia masih belum paham dengan berbagai kondisi pikiran terhadap arai spiritual, dan tidak tahu persis jalan apa yang harus dia tempuh untuk meningkatkan keakraban dan pemahamannya terhadap arai spiritual tersebut. Lagi pula, saat ini, dia baru saja berhasil melakukan kontak dengan kondisi mata hati. Sebagai Master Arai Spiritual kelas 4, dia seharusnya tidak bisa mengatur arai spiritual kelas 5.
Namun, dengan mengandalkan kemisteriusan kondisi, mata hati, ia mampu mengimbangi disparitas pencapaiannya. Tapi, masalahnya adalah pencapaian Mu Chen dalam kondisi, mata hati, hanyalah kontak awal, dan tidak konsisten setiap kali dia menggunakannya. Jika dia bertemu dengan kemungkinan kegagalannya saat berada dalam situasi hidup atau mati, itu akan mengakibatkan dia kehilangan nyawanya. Namun, jika dia bisa menerima bimbingan dari Grandmaster Array Spiritual, dia mungkin bisa meningkatkan keakraban dan kendalinya atas kondisi, mata hati. Tapi, bagaimana kesempatan seperti itu bisa mudah ditemukan? Beberapa Grandmaster Array Spiritual memiliki status yang sangat tinggi di Akademi Spiritual Utara. Jika mereka tidak ingin mengajari Anda, jumlah poin nilai spiritual tidak akan berarti bagi mereka. Saya akan ngobrol dengan Sun Er nanti untuk melihat apakah dia bisa menyebut Anda dengan penatua itu. Bakatmu dalam array spiritual lebih tinggi dari Sun Er. Saya pikir penatua seharusnya tidak menolak permintaan Anda. Setelah melihat fluktuasi emosi di wajah Mu Chen, Ye Qingling tidak berani terus menggodanya saat dia mengucapkan sarannya dengan sungguh-sungguh. Itu akan sangat dihargai, jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Saat ini, yang benar-benar ia butuhkan adalah pelatihan dalam aspek array spiritual. Lagi pula, itu tidak seperti melatih energi spiritual seseorang. Terlalu banyak informasi yang terlalu rumit dan seluk-beluk dalam aspek ini. Tanpa bimbingan orang lain, akan selalu ada banyak jalan berliku dalam perjalanan seseorang yang sendirian di sepanjang jalan ini. Sambil menunjuk ke arah Mu Chen, Ye Qingling memperhatikan bahwa masih ada sedikit pucat di wajah Mu Chen. Tidak ingin terus mengganggunya, setelah 1 atau 2 kata singkat, dia berbalik dan pergi. Melihat sosok Ye Qingling saat dia menuju ke kejauhan, Mu Chen untuk sementara mengesampingkan masalah penguasaan array spiritualnya. Saat ini, hal terpenting yang perlu dia lakukan adalah pulih dari luka-lukanya, sebelum menuju ke Punishment Hall dalam waktu 3 hari untuk menerima pemberdayaan cahaya spiritualnya. Selama 2 hari berikutnya, meskipun berita tentang Mu Chen yang naik ke peringkat ketiga peringkat surgawi menjadi tren yang cukup hangat, dia tidak peduli sama sekali. Tanpa mengambil setengah langkah pun dari area mahasiswa baru, dia telah mengakhiri semua gangguan yang datang dari dunia luar. Di bawah rehabilitasi yang damai dan tenang, luka yang ada di tubuh Mu Chen berangsur pulih. Meskipun masih ada beberapa luka yang sedikit tersembunyi di dalam meridiannya, ini hanya bisa dialami sepanjang waktu, dan merupakan sesuatu yang tidak bisa diburu-buru. Dengan tibanya hari ketiga, kulit Mu Chen hampir pulih sepenuhnya. Semua pucat di wajahnya benar-benar hilang, sementara energi spiritual yang kuat mengalir ke seluruh tubuhnya dengan sedikit perbaikan pada wajahnya. Berdiri di atas rumah, Mu Chen melakukan peregangan malas, menyebabkan suara berderak dari seluruh sendi di tubuhnya mirip dengan petasan. Perasaan yang sangat nyaman ini menyebabkan Mu Chen mengerang tak terkendali. Sepertinya kamu sudah pulih dengan cukup baik. Suara puas Luoli terdengar dari belakangnya. Saat ini, Mu Chen benar-benar kembali menjadi kuat dan bersemangat seperti naga yang sedang naik daun. 3 hari yang lalu, setelah menjadi lemah, hal itu menyebabkan cukup banyak rasa sakit di hati Luoli. Pada dasarnya kurang lebih. Jawab Mu Chen sambil menganggukkan kepalanya. Melihat ke arah bagian dalam Akademi Spiritual Surga Utara, dia berkata, ayo pergi. Kita harus menuju ke Punishment Hall. Setelah mempertaruhkan nyawaku untuk mendapatkan pemberdayaan cahaya spiritual, setidaknya kita harus menikmati manfaatnya, bukan? Luoli dengan lembut menganggukkan kepala kecilnya sebagai tanda setuju. Sehubungan dengan pemberdayaan cahaya spiritual, sejujurnya, dia juga agak penasaran. Mengulurkan tangannya, di bawah wajah Luoli yang memerah, Mu Chen menggenggam tangan kecilnya yang manis dengan tangannya. Dengan remasan ringan dan dia menyeringai, dia menuntunnya dan melayang ke udara. Pada saat berikutnya, keduanya berubah menjadi seberkas cahaya, melesat menuju Punishment Hall di dalam akademi. Aula hukuman terletak di wilayah dalam Akademi Spiritual Surga Utara. Di seluruh akademi ini memiliki status dan kekuasaan yang sangat tinggi, karena pertanyaan besar mengenai keamanan dan penjagaan seluruh Akademi Spiritual Surga Utara berada di bawah kendalinya. Mayoritas anggota Punishment Hall adalah siswa Akademi Spiritual Surga Utara yang telah lulus, namun memilih untuk tetap tinggal. Dengan setiap batch berturut-turut, mereka menyediakan pasokan darah segar tanpa henti ke dalam Punishment Hall.
Wajar saja, begitu seseorang memasuki punishment hall, dia tidak bisa lagi disebut pelajar, dan tidak bisa lagi mengikuti berbagai kompetisi antar siswa. Oleh karena itu, sebagian besar siswa pada umumnya akan merasa sangat sulit untuk melihat anggota punishment hall di sebagian besar kesempatan di akademi. Demikian pula, begitu seseorang menjadi anggota punishment hall, tugas yang diberikan kepadanya akan memiliki peningkatan bahaya yang lebih tinggi. Tempat ini bukanlah menara gading, karena berbagai peraturan dan ketentuan yang diterapkan di sini jelas lebih ketat dan keras. Bagaimanapun juga, aula hukuman dibangun demi perlindungan Akademi Spiritual Surga Utara. Musuh yang mereka hadapi bukan lagi para pelajar dan senior yang sedang membandingkan catatan, namun berbagai kekuatan jahat yang dengan jelas ditampilkan atau disembunyikan dalam ketidakjelasan di benua Surga Utara. Dibandingkan dengan akademi yang lembut, interior punishment hall jelas memiliki rasa ekstra berdarah besi dengan perasaan dingin dan ketat. Tidak ada suasana vitalitas yang indah dan bersemangat dari luar yang ada di wilayah dalam akademi. Bahkan langit tampak lebih gelap dan mendung. Aula raksasa yang tampak berbeda dari lingkungan sekitarnya berdiri tegak di puncak gunung. Di udara, akan ada sekelompok orang berbaju besi yang masuk dan keluar, dari waktu ke waktu. Saat mereka bergerak, fluktuasi niat membunuh bisa dirasakan di udara. Aura yang mengesankan seperti ini sama sekali bukan sesuatu yang bisa dibandingkan dengan para siswa di Akademi Spiritual Surga Utara. Setelah melihat ini dengan mata mereka, baik Mu Chen dan Luoli merasa agak kaget. Inilah kekuatan yang benar-benar melindungi Akademi Spiritual Surga Utara. Meskipun akademi ini dianggap sebagai raksasa di benua Surga Utara, itu tidak berarti bahwa tidak ada kekuatan atau pengaruh apapun yang memiliki kualifikasi untuk menantangnya di benua Surga Utara. Di benua besar, di mana para ahli mirip dengan banyak awan di langit, masih ada beberapa kekuatan kuat yang mengamati dan mengamatinya dari kegelapan. Dan balai hukuman ini ada di sini untuk menakut-nakuti dan mengusir semua kekuatan pengintai. Setibanya di wilayah dalam ini, Mu Chen dan Luoli tidak menemui hambatan apapun. Jelas sekali, punishment hall telah menerima berita tentang kedatangan mereka yang akan datang. Keduanya melewati beberapa pemeriksaan mendetail sebelum turun ke puncak raksasa yang menembus langit jauh. Sebuah aula raksasa yang tak tertandingi terletak dengan tenang di puncak-puncak raksasa, mirip dengan binatang buas dan berdarah dingin yang diam-diam mengintai mangsanya, sementara aura ganas yang membuat jantung berdebar-debar terpancar darinya. Di depan aula raksasa berdiri sebuah kotak batu hitam dengan warna hitam legam berkilau dengan jejak cahaya dingin. Saat Mu Chen dan Luoli turun ke alun-alun batu hitam, mereka melihat Shen Changsheng dan Li Xuantong, yang datang lebih awal dari mereka, berdiri di tengah. Yang di depan mereka adalah Lin Zheng, Yao Qingshan dan Gu Tianyan. Saat tatapan Mu Chen melewati mereka, tatapannya tertuju pada ruang di depan mereka. Di sana berdiri seorang pria parubaya berpakaian hitam dengan tangan di belakang punggung. Wajah orang ini dingin dan galak. Saat tatapan Mu Chen berpapasan dengannya, udara sedingin es meresap darinya, menyebabkan udara membeku. Saat dia berdiri di sana, tidak ada sepatah kata pun yang keluar darinya. Sebaliknya, tekanan tak kasat mata menyelimuti mereka. Di bawah tekanan ini, bahkan orang yang liar dan sombong seperti Shen Changsheng menjadi patuh dan lemah lembut. Merasakan tekanan ini, Mu Chen menatap pria paruhbaya berpakaian hitam itu dengan terkejut. Dari kelihatannya, kekuatan pria ini cukup menakutkan. Kami minta maaf karena datang terlambat. Memimpin Luoli dan berjalan ke depan, Mu Chen menangkupkan tangannya dan berkata kepada kelompok itu. Jangan khawatir tentang hal itu. Itu belum dimulai. Sambil tersenyum, Lin Zheng memberi isyarat dengan tangannya. Berbalik dan menunjuk ke arah pria paruhbaya berpakaian hitam di depannya, dia berkata, ini adalah ketua balai hukuman kami, ketua balai Moyu. Pada saat yang sama, dia juga salah satu tetua di kursi surgawi di Akademi Spiritual Surga Utara kami. Mendengar perkenalan Lin Zheng, Mu Chen merasa sedikit terkejut. Saat ini, dia memiliki pemahaman terhadap tingkat yang lebih tinggi di Akademi Spiritual Surga Utara. Di seluruh akademi, ada 5 kursi di dalam tetua duduk surgawi. Sebelumnya, selama perjamuan mahasiswa baru, ada seorang penatua bernama Ju Tian yang tampaknya adalah penatua duduk surgawi. Orang di depannya, secara tak terduga, adalah salah satu dari 5 tetua duduk surgawi.
Jadi dia dianggap sebagai salah satu kekuatan tempur puncak Akademi Spiritual Surga Utara. Mu Chen memberi hormat kepada Hall Master Mo Yu. Sambil membungkuk, Mu Chen menangkupkan tangannya dan menyapa Mo Yu. Jadi, kamu adalah mahasiswa baru Mu Chen yang mengalahkan Gu Tianyan? Cahaya gelap memenuhi mata Hall Master Mo Yu saat dia menatap Mu Chen. Tatapan yang datang darinya sangat tajam dan menusuk, seolah-olah dia mencoba melihat menembus Mu Chen. Itu hanya karena kakak senior Gu Tianyan memberi jalan kepadaku. Jika kita terus bertarung, aku tidak akan punya kekuatan lagi untuk bertarung. Jawab Mu Chen sambil menggelengkan kepalanya. Kata-kata yang diucapkannya adalah kebenaran. Jika dia terus bertarung dengan Gu Tianyan, paling banyak Mu Chen hanya akan mampu meraih hasil imbang. Ingin memperoleh kemenangan, kemungkinan besar, adalah suatu kemustahilan. Terlepas dari berapa banyak kartu tersembunyinya, masih ada perbedaan besar dari tahap transformasi surgawi ke tahap penyelesaian surgawi. Jadi, bocah ini tahu kesopanan, ya? Mo Yu bergumam. Sambil menyeringai, dia menatap ke arah Gu Tianyan, yang memiliki ekspresi agak tidak wajar di wajahnya dan berkata, bocah ini biasanya sangat sombong. Mampu menghalangi semangat angkuhnya menunjukkan bahwa kamu memiliki suatu kemampuan. Mendengar kata-kata itu, Mu Chen hanya bisa tertawa canggung. Terlepas dari itu, kamu benar-benar cukup baik, karena kamu dapat mencapai langkah ini dengan status mahasiswa baru. Setelah beberapa tahun terakhir, Anda dapat dianggap sebagai orang pertama yang melakukannya. Bahkan Shen Changsheng tidak mampu melakukannya selama tahun pertamanya. Melihat Mu Chen, tidak ada sedikit pun tanda-tanda pengekangan yang tersisa sehubungan dengan pujiannya untuk yang terakhir. Mendengar pujian itu, Shen Changsheng mulai tersenyum. Selama tahun pertamanya, dia hanya mengubur kepalanya dan berlatih dengan keras. Dia juga tidak berpartisipasi dalam perang berburu selama tahun itu, apalagi mencapai hasil seperti itu dalam pertarungan. Jadi, kamu Luoli, kan? Tatapan Mo Yu tiba-tiba beralih ke Luoli, yang telah berdiri di samping Mu Chen sepanjang waktu. Detik berikutnya, tatapannya beralih dari pedang Luoshen ke pedang Luoshen yang digenggam erat di tangannya yang seperti batu giok. Ya. Luoli menjawab sambil sedikit menganggukkan kepalanya. Setelah menyadari hal itu, pandangan Mo Yu terfokus pada pedang Luoshen di tangannya, dan alis Luoli mulai menyatu. Haha, aku pernah melihat pedang di tangan ayahmu sebelumnya, jawab Mo Yu dengan ekspresi yang sedikit rumit muncul di wajahnya. Setelah mendengar jawabannya, semua orang menatap kosong dengan kebingungan, sementara Luoli merasa agak terkejut. Mo Yu ini sebenarnya pernah bertemu dengan ayahnya sebelumnya? Sepertinya yang terakhir juga memahami statusnya. Mu Chen juga merasa sedikit terkejut. Namun, itu bukanlah sesuatu yang tidak terduga. Mo Yu adalah seorang tetua surgawi dari Akademi Spiritual Surga Utara, dan seharusnya memiliki pemahaman terhadap status Luoli. Namun, dia tidak pernah menduga bahwa Luoli pernah bertemu dengan ayah Luoli sebelumnya. Selama masa pelatihanku, aku pernah bertemu ayahmu sekali, secara kebetulan. Ngomong-ngomong, aku juga berhutang nyawa padanya. Sayang sekali saya tidak mendapat kesempatan untuk membalas budi. Merasa agak sedih, Mo Yu menjawab untuk meredakan kebingungan. Mendengar penjelasannya, ekspresi Luoli juga menjadi redup. Tentu saja, tidak ada yang tidak dia ketahui tentang kejadian yang telah terjadi. Saat suasana menjadi sedikit gelap, ini adalah pertama kalinya Lin Zheng dan yang lainnya melihat ekspresi seperti itu di wajah Mo Yu, menyebabkan mereka tidak dapat mengucapkan kata-kata manis apapun. Untungnya, Mo Yu dengan cepat memulihkan ekspresi biasanya. Sambil memberi isyarat dengan tangannya, dia berkata, "Oke. Karena kalian semua sudah tiba. Mari bersiap untuk melanjutkan pemberdayaan cahaya spiritual." Dengan lambaian tangannya, 3 lelaki tua keluar dari dalam aula besar. Ketiga orang ini adalah tetua Akademi Spiritual Surga Utara. Namun, jelas bahwa status mereka tidak setinggi Mo Yu. Untuk kalian bertiga, ketiga sesepuh ini secara pribadi akan membantu pemberdayaan cahaya spiritual kalian. Melihat ke arah Luoli, Mo Yu berkata, "Nak, aku secara pribadi akan membantumu dengan pemberdayaan cahaya spiritualmu." Setelah mendengar kata-kata itu, Lin Zheng dan yang lainnya tanpa sadar mengeluarkan suara dari reaksi terkejut mereka. Mo Yu sebenarnya akan secara pribadi mengambil tindakan untuk membantu siswa dengan pemberdayaan cahaya spiritualnya? Ini benar-benar pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir.
Mengenai pemberdayaan cahaya spiritual, semakin kuat orang yang membantu, semakin besar manfaat yang didapat penerimanya. Moyu adalah salah satu dari 5 tetua duduk surgawi di Akademi Spiritual Surga Utara. Di seluruh akademi, jelas, tidak banyak yang lebih kuat darinya. Luoli ragu-ragu sejenak. Hanya setelah melihat Mu Chen menganggukkan kepalanya, dia dengan lembut menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Kalau begitu, aku harus merepotkan Hall Master Moyu." Memberi isyarat dengan tangannya, Moyu menjawab sambil menghela nafas, ini dengan enggan bisa dianggap sebagai membalas sedikit bantuan. Meskipun begitu, hanya ini yang bisa kulakukan. Setelah mengucapkan kata-kata itu, dia terus mengucapkan perintahnya, kalian bertiga akan mengikuti ketiga sesepuh ke dalam. Mu Chen dan 2 lainnya menganggukkan kepala. Saat mereka hendak bergerak, suara putus asa dan terdengar kuno tiba-tiba bergema di telinga semua orang. Tunggu. Suara yang tiba-tiba itu membuat semua orang melongo. Sambil mengangkat kepala, mereka memperhatikan sosok seorang lelaki tua yang duduk di pilar batu di depan aula hitam raksasa. Pakaian compang-camping menutupi tubuh lelaki tua itu, kepalanya botak, tanpa sehelai rambut pun, dan matanya selalu tampak putus asa saat terkulai ke bawah. Ini membuatnya tampak seolah-olah dia belum pernah makan lengkap. Setelah memperhatikan pria tua berkepala pelontos ini, Mu Chen langsung merasa heran. Bukankah orang tua ini adalah orang yang kutemui di wilayah petir? Fisik dewa petir yang dia latih diberikan kepadanya oleh lelaki tua berkepala pelontos ini. Selain dia, wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong dipenuhi dengan keterkejutan, karena mereka juga pernah bertemu dengan lelaki tua berkepala pelontos ini saat berada di wilayah petir. Saat dia memperhatikan lelaki tua berkepala pelontos itu, keterkejutan juga langsung muncul di wajah Moyu. Dengan tergesa-gesa, dia menyapa dengan hormat, Tuan Laut Utara. Sikap yang ditunjukkan Moyu membuat semua orang semakin terkejut. Sebenarnya ada seseorang di Akademi Spiritual Surga Utara yang bisa membuat Moyu menunjukkan rasa hormat sebesar itu? Apa sebenarnya asal-muasal lelaki tua berkepala pelontos di depan mereka? Tuan Laut Utara, Shen Changsheng, dan Lin Zeng, serta yang lainnya, mengerutkan kening sambil berpikir, sebelum perubahan mendadak terjadi pada wajah mereka. Karena sangat terkejut, mereka berbicara dengan suara rendah. Mungkinkah ini pelindung binatang ilahi dari Akademi Spiritual Surga Utara kita, Naga Laut Utara? Di dalam Akademi Spiritual Surga Utara, selain Dekan Taichang, satu-satunya orang yang bisa membuat Moyu menunjukkan begitu banyak rasa hormat adalah Naga Laut Utara yang misterius dan tampak seperti gumpalan. Sebuah getaran melintas di benak Mu Chen saat dia mendengar kata-kata itu. Dia agak tidak percaya ketika dia melihat lelaki tua berkepala pelontos itu, yang selalu tampak putus asa, dan tidak mampu membayangkan lelaki tua itu sebagai binatang ilahi yang mampu mengintimidasi langit dan bumi. Di atas pilar batu, lelaki tua berkepala pelontos itu melambaikan tangannya. Detik berikutnya, dia sudah muncul di depan Mu Chen dan yang lainnya. Kecepatan gerakan yang tampak seketika menyebabkan mata Mu Chen dan yang lainnya berkedut. Pria tua berkepala botak itu melambaikan tangannya ke arah Moyu, sebelum mengalihkan pandangannya ke arah Mu Chen dan yang lainnya, akhirnya bertumpu pada yang terakhir. Senior. Melihat dia sedang ditatap oleh lelaki tua itu, Mu Chen langsung merasa agak tidak wajar. Mengabaikan perubahan ekspresi Mu Chen, lelaki tua berkepala pelontos itu melontarkan tatapan aneh ke arahnya. Baru setelah beberapa saat dia perlahan melontarkan beberapa kata. Dari apa yang kudengar, apakah benar kamu telah mengumpulkan petir hitam ilahi? Dari apa yang kudengar, apakah benar kamu telah mengumpulkan petir hitam ilahi? Setelah mendengar kata-kata itu, Mu Chen jelas melongo beberapa saat. Setelah ragu-ragu beberapa saat, dia menganggukkan kepalanya sambil menjawab, kebetulan sekali aku berhasil menyempurnakan satu helai petir hitam ilahi menjadi manik petir dan menyerapnya ke dalam tubuhku. Selama perang berburu, demi bertarung dengan kakak seniorku, aku menghancurkan manik petir hitam ilahi itu. Dalam sekejap, Gu Tianyan akhirnya mengerti mengapa Mu Chen mampu meletus dengan kekuatan mengerikan sambil mengandalkan kekuatan fase awal tahap transformasi surgawi. Namun, dia masih menatap Mu Chen dengan pandangan aneh sambil berpikir, orang ini benar-benar aneh. Dia sebenarnya telah menyerap petir hitam ilahi ke dalam tubuhnya. Itu adalah sesuatu yang bahkan para ahli Savern akan hindari. Terlebih lagi, setelah menghancurkan manik petir hitam ilahi, secara tak terduga, Mu Chen mampu bertahan. Hal ini membuat mereka merasa semakin aneh.
Bukankah tekad orang ini untuk hidup terlalu ulet? Sinar cahaya melintas di mata suram lelaki tua berkepala pelontos itu. Sambil mengulurkan telapak tangannya yang layu, dia mengangkat lengan baju Mu Chen. Detik berikutnya, seberkas cahaya hitam tampak melesat ke lengan orang tersebut. Saat cahaya hitam menyala, garis-garis hitam mulai muncul di lengan Mu Chen. Garis-garis hitam itu mulai menggeliat dan menggeliat di bawah kulitnya, sambil memancar dengan fluktuasi yang menyebabkan sedikit kegelisahan pada orang-orang. Apa itu? Mu Chen berseru kaget saat ekspresi wajahnya berubah. Racun petir, kata lelaki tua botak itu dengan acuh tak acuh, petir hitam ilahi adalah kesengsaraan yang harus dialami oleh makhluk roh agar dapat dipromosikan menjadi binatang ilahi. Tidak hanya merusak, ia juga mengandung racun petir misterius, yang tidak dapat ditemukan oleh orang-orang. Namun, seiring berjalannya waktu, racun petir secara bertahap akan berubah menjadi korosif. Artinya, jika racun petir tidak meletus, jika meletus, retakan tiba-tiba akan keluar dari seluruh tubuhmu, dan kamu akan menjadi tumpukan abu. Wajah Mu Chen langsung berubah jelek dan keringat dingin mulai muncul di dahinya. Di sampingnya, ekspresi panik muncul di mata Luoli yang jernih saat dia memandang ke arah Mu Chen dengan cemas. Saat ini, ekspresi wajah Mo Yu, Shen Changsheng dan yang lainnya juga berubah. Mereka tidak pernah menyangka akan ada bencana besar yang tersembunyi di dalam tubuh Mu Chen. Senior, tolong bantu dia. Luoli tidak bisa lagi mempertahankan keheningannya saat dia buru-buru berbicara. Namun penampilannya yang panik menyebabkan ekspresi yang agak rumit muncul di mata Li Xuantong saat dia sedikit memiringkan kepalanya. Mengapa saya harus membantunya? Ini adalah sesuatu yang dia hasilkan pada dirinya sendiri. Apakah petir hitam ilahi adalah sesuatu yang bisa dia tanggung? Terlebih lagi, dia bahkan telah menghancurkannya di dalam tubuhnya. Dia sudah beruntung tidak mati akibat melakukan hal itu. Amarah lelaki tua botak itu tampak agak aneh, karena dia perlahan mengucapkan jawabannya sambil menarik telapak tangannya yang layu. Sambil menggigit bibirnya, Luoli berkata, jika kamu membantunya menghilangkan racun petir, aku akan memberikan kompensasi padamu. Mengukur Luoli, lelaki tua botak itu menjawab dengan malas, di seluruh tubuhmu, satu-satunya hal yang menarik bagiku adalah pedang di tanganmu. Jika senior menyukainya, saya akan menghadiahkan pedang ini sebagai kompensasi. Masih menggigit bibirnya, Luoli memberikan jawabannya. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Li Xuantong berubah. Melihat ini, Shen Changsheng berjalan mendekat dan berkata dengan suara rendah, kamu bahkan tidak punya peluang sedikit pun. Kata-kata Luoli juga membuat lelaki tua botak itu terkejut. Pedang di tangannya bahkan akan menyebabkan hati para ahli safran bergerak. Namun, tanpa diduga, Luoli bersedia menggunakannya sebagai kompensasi, sehingga menimbulkan kejutan dalam dirinya. Ini karena dia dapat melihat bahwa Luoli sangat jelas tentang nilai sebenarnya dari pedang di tangannya. Tuan Laut Utara. Tidak dapat menahannya lebih lama lagi, Mo Yu angkat bicara. Bagaimanapun, dia memiliki koneksi dengan ayah Luoli, dan tentu saja akan membantu, jika memungkinkan. Mengulurkan telapak tangannya dan memegang Luoli, Mu Chen menggelengkan kepalanya ke arahnya. Sambil tersenyum tipis, dia berkata, senior, kamu sangat dihormati dan dipuja di Akademi Spiritual Surga Utara. Memainkan lelucon seperti ini pada seorang gadis bukanlah sesuatu yang cocok. Apakah menurutmu aku bercanda? Dengan samar mengatupkan mulutnya, lelaki tua botak itu bertanya. Senior biasanya bersembunyi di suatu tempat. Jadi, kemunculanmu yang tiba-tiba hari ini pasti ada hubungannya denganku, kan? Mungkin, itu ada hubungannya dengan masalah aku menyerap petir hitam ilahi, kan? Jawab Mu Chen sambil tersenyum. Mendengar kata-katanya, lelaki tua botak itu menatap Mu Chen. Baru beberapa saat kemudian dia tersenyum sambil berkata, kamu sangat cerdik, bocah. Hanya setelah melihat lelaki tua botak itu menampakkan senyuman, semua orang diam-diam menarik napas lega. Naga Laut Utara mempunyai status yang sangat tinggi di Akademi Spiritual Surga Utara. Selain itu, dia memiliki temperamen yang aneh. Jika dia benar-benar tidak ingin membantu, itu akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Memang benar, aku datang mencarimu karena beberapa hal. Mungkin, Anda harus membantu saya dengan sedikit masalah. Tentu saja, sebagai kompensasinya, saya akan membantu Anda menangani petir hitam ilahi di dalam tubuh Anda, jawab lelaki tua botak itu.
Mendengar kata-katanya, semua orang merasa agak terkejut. Kekuatan apa yang dimiliki naga laut utara? Di seluruh benua surgawi utara, Anda mungkin tidak menemukan orang yang dapat bersaing dengannya. Namun, dari kelihatannya, tanpa diduga, dia membutuhkan bantuan Mu Chen, seorang siswa di tahap awal tahap transformasi surgawi. Bolehkah saya tahu apa yang senior ingin saya lakukan? Dengan sedikit kekuatanku, Mu Chen bertanya sambil sedikit mengerutkan alisnya. Jika itu adalah masalah yang bahkan naga laut utara tidak mampu atasi, apa yang bisa dia tawarkan? Ikuti saja aku dulu. Pada saat itu saya akan memberikan ikhtisar tentang hal itu kepada Anda. Tenang, aku tidak akan membiarkanmu melakukan sesuatu yang akan membuatmu kehilangan nyawamu. Merasa tak berdaya, Mu Chen menjawab, namun, saat ini aku akan menerima pemberdayaan cahaya spiritual. Saya akan membantu pemberdayaan Anda. Teriak lelaki tua botak itu sambil melotot ke arah Mu Chen. Dia bisa melihat niat bocah ini dengan sekali pandang. Hanya ketika dia mendengar kata-kata itu, Mu Chen mulai tersenyum tipis. Sehubungan dengan pemberdayaan cahaya spiritual, semakin kuat orang yang bertanggung jawab, semakin besar efeknya. Di seluruh Akademi Spiritual Surga Utara, lelaki tua botak di depannya jelas merupakan orang terbaik untuk pekerjaan itu. Awalnya, Mu Chen tidak memiliki harapan seperti itu. Namun, siapa sangka dia akan benar-benar muncul saat ini? Kesempatan seperti ini tidak datang dua kali. Terlalu bodoh jika kita mengabaikan gagasan seperti itu. Di sampingnya, Shen Changsheng, Li Xuantong, dan bahkan Lin Zheng dan yang lainnya melontarkan pandangan iri ke arah Mu Chen. Mampu membiarkan naga laut utara secara pribadi membantu seseorang dengan pemberdayaan cahaya spiritual mereka, di Akademi Spiritual Surga Utara, Mu Chen bisa dianggap sebagai yang pertama. Karena Mu Chen memiliki kesempatan seperti itu, biarkan dia mengikuti Raja Laut Utara. Mo Yu berkata sambil tersenyum. Mu Chen ini benar-benar orang yang beruntung. Dia bahkan bisa mendapatkan kesempatan bagus. Luo Li melepaskan tangan Mu Chen, sementara kegelisahan di matanya menghilang sedikit demi sedikit. Dengan senyum di wajahnya yang sangat cantik, dia menatap Mu Chen, yang baru saja mendapatkan keberuntungan. Kalau begitu, aku pergi dulu. Kata Mu Chen sambil melambai ke arah Luo Li. Namun, tanpa menunggu dia mengucapkan sepatah kata pun, lelaki tua botak itu sudah menyeretnya pergi. Dengan ruang yang berkibar, keduanya langsung menghilang dalam distorsi. Melihat tempat di mana Mu Chen menghilang, Shen Changsheng dan yang lainnya masih menghela nafas karena iri. Mengapa nasib baik tidak menimpa mereka? Berhentilah menghela nafas, keberuntungan semacam ini sepertinya terikat pada tidak mati setelah menyerap dan menghancurkan petir hitam ilahi di tubuh seseorang. Jika kalian menginginkannya, kalian bisa mencobanya. Mo Yu berkata dengan acuh tak acuh. Mendengar kata-katanya, ekspresi wajah Shen Changsheng dan Li Xuantong sedikit berubah. Dia pasti bercanda. Jumlah binatang spiritual tingkat puncak yang dibunuh oleh petir hitam ilahi ketika mencoba untuk berpromosi menjadi binatang ilahi tidak terhitung. Terlebih lagi, menghancurkannya di dalam tubuh seseorang. Bahkan memikirkannya saja akan membuat kulit kepala seseorang merinding. Hanya orang aneh seperti Mu Chen yang akan melakukan hal yang tidak masuk akal. Melihat keduanya menjadi kaku ketakutan, Mo Yu menyeringai, sebelum berbalik dan menuju ke aula besar, dengan Luo Li dengan cepat mengikuti di belakangnya. Mendesah. Menyerah. Sepertinya kami berdua tidak memiliki kehidupan seperti itu. Jangan merasa terlalu buruk tentang hal itu. Dengan tak berdaya menepuk bahu Li Xuantong, Shen Changsheng menuju ke aula besar. Melihat sosok belakang Luo Li, Li Xuantong menghela nafas sedih sebelum mengikutinya. Saat dia ditangkap oleh lelaki tua botak itu, Mu Chen merasakan pemandangan di depannya berubah begitu cepat, dia merasa agak pusing. Perasaan kantuk yang intens muncul di benaknya. Untungnya, hal ini tidak berlangsung lama, sebelum menghilang dengan cepat. Oke. Setelah mendengar suara acuh tak acuh dari pria tua botak itu, Mu Chen membuka matanya, sebelum menatap dengan heran pemandangan di depannya. Ini adalah tempat yang redup dan gelap, dengan warna hitam yang dalam dan tak terduga di mana-mana. Tentu saja, yang paling mengejutkan Mu Chen adalah lautan petir hitam yang tak ada habisnya. Seperti ribuan pilar air, petir hitam jatuh dari langit ke lautan petir hitam ini. Mu Chen menatap laut ini saat sambaran petir raksasa melengkung dan menari-nari di dalamnya. Ketika suara gemuruh yang dalam dan rendah bergema di seluruh dunia ini,
hal itu membawa serta prestise langit dan bumi yang tak terlukiskan. Tempat apa ini? Mu Chen bertanya saat kulit kepalanya mulai merinding. Lautan petir hitam yang tak ada habisnya di depannya terlalu menakutkan. Lapisan terakhir dari wilayah petir. Orang tua botak itu menjawab dengan santai. Mu Chen menghirup udara dingin. Ini adalah level terakhir dari wilayah petir. Tidak heran ada energi petir yang mengerikan di sini. Dibandingkan dengan di sini, bahkan wilayah petir tingkat 7 akan tampak tidak signifikan. Rasakan dengan hati-hati. Bukankah ada fluktuasi yang familiar di sana? Tanya lelaki tua botak itu sambil tersenyum sambil menunjuk ke arah lautan petir hitam yang tak ada habisnya. Mengalihkan pandangan ragu-ragunya keluar, dia mencoba merasakan apa yang dibicarakan lelaki tua botak itu. Namun, setelah beberapa lama, wajahnya mulai berubah sedikit pucat saat dia berkata, sambil diliputi keterkejutan, ini adalah fluktuasi dari petir hitam ilahi. Di lautan petir hitam, Mu Chen menemukan fluktuasi petir hitam ilahi. Tanpa diduga, ternyata ada petir hitam ilahi yang tersembunyi di dalam lautan petir berwarna hitam. Kuantitas yang ada tampaknya lebih menakutkan daripada yang ada dalam kesengsaraan 9 Netherbeard. Siapa yang mengira bahwa sebenarnya ada begitu banyak petir hitam ilahi yang hadir di tingkat akhir wilayah petir? Sedangkan untuk tingkat lain dari wilayah petir, energi petir mereka terbentuk dari energi yang telah menghilang dari sini, jelas lelaki tua botak itu sambil tersenyum. Mendengar itu, Mu Chen terdiam dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Senior, sebenarnya kamu memanggilku ke sini untuk melakukan apa? Tidak dapat menahan rasa penasarannya lagi, Mu Chen menanyakan pertanyaannya dengan sedikit khawatir. Tempat ini terlalu menakutkan, dan petir hitam ilahi yang turun mungkin mampu meledakkannya berkeping-keping. Dia benar-benar tidak bisa memikirkan bagaimana tepatnya dia bisa membantu naga laut utara. Menggosok kedua telapak tangannya yang layu, senyuman muncul di wajah lelaki tua botak yang keriput dan kering itu. Namun, senyuman ini hanya membuat Mu Chen merinding dan perasaan tidak nyaman muncul dari dalam tubuhnya. Mengulurkan jarinya, lelaki tua botak itu menunjuk ke arah lautan petir hitam yang memenuhi ruang di depan mereka saat suara tawa terdengar. Saya ingin Anda membantu saya mengambil sesuatu dari dalam lautan petir.